Pada tahun 1641 di Prancis, pedagang senjata asal Skotlandia bernama James McCullen ditangkap oleh prajurit Raja Louis ke-13 karena telah menjual turupan ke kerajaan musuh. Akibat dari kelakuannya, James dihukum berat dengan memasangkan topeng besi panas ke wajahnya yang membuat hidup James tersiksa. Ratusan tahun kemudian, tepatnya tahun 2009 di Mars Industry, keturunan James yang bernama sama berhasil menciptakan sebuah senjata pemusnah massal berupa nanomit yang mampu menghancurkan benda logam maupun cor-coran. Senjata ini bisa menjadi alternatif nuklir karena saat nanomit diledakkan, senjata itu akan menyebar dan memakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dalam lapak jual beli yang saat ini James buat, James berhasil menjual 4 hulu ledak nanomit ciptaannya ke NATO. Dan karena jarak dari perusahaannya ke kantor NATO lumayan jauh, James pun menyewa pengawal dari Angkatan Darat AS untuk mengamankan 4 nanomit selama perjalanan. Dalam pengantaran nanomit ke NATO, rombongan itu dipimpin oleh Letnan Duke dan temannya bernama Ripcord. Awalnya semua berjalan dengan lancar tanpa kendala. Namun saat hari mulai gelap, tiba-tiba rombongan Duke diserang oleh pesawat tak dikenal yang secara cepat berhasil menjatuhkan helikopter pengawal. Serangan itu membuat Duke memerintahkan timnya untuk putar balik. Tapi belum sempat kembali, mereka dibombardir oleh pesawat tersebut yang memiliki tembakan plasma. Serangan mendadak ini ternyata dipimpin oleh Tobrut jahat yang dikenal sebagai Baroness. Baroness dan anak buahnya lalu mulai menghabisi para tentara. Sedangkan Duke membawa Rip yang terluka ke tempat yang aman. Setelah meletakkan Rip, Duke lalu kembali ke medan perang dan begitu ia bertemu Baroness, Duke langsung terkejut karena Baroness adalah mantan pacarnya yang bernama Anna Lewis. Tujuan Anna menyerang yaitu mengambil alih 4 hulu nanomit. Namun saat Anna mulai memukuli Duke, pasukan rahasia milik pemerintah bernama Giejo tiba-tiba datang dan mulai melawan anak buah Anna. Anggota Giejo yang terdiri dari Snake Eyes dan Tobrut baik bernama Scarlet berhasil menyingkirkan semua anak buah Anna. Hal ini membuat Anna memilih mundur tanpa mendapatkan nanomitnya. Snake Eyes, Scarlet, dan 2 rekannya bernama Duty dan gak tahu kemudian meminta Duke untuk menyerahkan nanomitnya. Tapi karena Duke menolak, mereka pun menyalakan proyektor yang menampilkan CEO Giejo bernama General Hawk. General Hawk lalu meyakinkan Duke agar percaya kepada Giejo karena Giejo merupakan organisasi rahasia milik Amerika. Duke pun setuju memberikan nanomit ini kepada mereka asalkan General Hawk mau mengajak dirinya dan Rip ke markas Giejo. See for yourself. Setelah setuju, tim Giejo lalu membawa Duke dan Rip ke markas yang terletak di Mesir, tepatnya di bawah gurun pasir. Di markas tersebut, Duke sangat terkejut karena Giejo memiliki berbagai macam peralatan canggih seperti kapal selam tercepat dan baju kamuflase. Mereka kemudian mendapatkan pesan hologram dari James McCullen yang mengaku khawatir tentang serangan tadi. Di sini Duke mengungkapkan kalau serangan ini sangat ganjal. Ia menduga kalau ada mata-mata di antara mereka karena misi pengantaran bersifat rahasia dan anehnya ada yang tahu rute mereka. Sebelum menutup pesannya, James meminta Hawk untuk mengamankan 4 nanomit tersebut untuk sementara waktu. Sementara itu di sebuah kapal selam, James ternyata bekerja sama dengan Anna. Di mana alasan James meminta Anna mengambil kembali nanomitnya karena James sudah entek duit akeh. Jadi agar tidak rugi, James minta Anna untuk mengambil 4 nanomit tersebut. Dan karena Anna gagal, James pun meminta bantuan seorang ninja putih bernama Storm Shadow yang merupakan adik seperguruan Snake Eyes. James kemudian tiba di markas rahasianya yang terletak di bawah lapisan es kutub utara. Di markas itu James bekerja sama dengan Dr. Gile yang memiliki wajah rusak. Dr. Gile lalu memperkenalkan serum larutan nanomit yang sudah disuntikan ke para pasukan Koros, di mana serum tersebut bisa membuat manusia kebal terhadap rasa sakit, bahkan racun kobra. Selain itu, serum ini juga bisa mengendalikan si subjek sehingga mereka tak usah takut jika subjek tersebut memberontak. Kita kembali lagi ke markas Giejo, di mana Duke memohon kepada General Hawk untuk masukkannya ke dalam tim Giejo. Dan karena Duke sangat mengenal Anna, Hawk pun menerima Duke dan Rip sebagai timnya dan akan memberi mereka pelatihan untuk persiapan memburu organisasi milik Anna. Di hari berikutnya, Anna kemudian pulang ke rumah suaminya bernama Yanto yang merupakan ahli kimia Prancis. Di sana Anna dikejutkan dengan datangnya Storm Shadow dan ia pun meminta Yanto untuk pergi sedangkan dirinya akan berbicara dengan Shadow. Di situ Shadow minta Anna untuk bekerjasama merebut kembali nanomit yang ada di tangan Giejo dan jika Anna macam-macam, maka Shadow akan membunuh Yanto. Setelah Shadow pergi, Anna lalu mengambil sebuah cincin berlian yang membuatnya ingat tentang masa lalunya. Di mana saat Anna belum menjadi seperti sekarang, ia adalah pacar Duke yang sangat penurut. Karena hal itulah Duke memutuskan untuk melamar Anna dengan cincin berlian tersebut.
Di tengah lamaran itu, kakak Anna yang merupakan ahli sains angkatan darat bernama Rex memberitahu Duke kalau besok mereka akan menjalani misi menggerebek dokter pembuat nuklir. Mendengar misi itu, Anna pun minta Duke untuk mencegah kakaknya agar tidak tewas selama misi. Singkat cerita, Duke, Rex, dan Rip pun menjalankan misi itu di Afrika Selatan. Di dalam misi ini, Duke meminta Rex untuk segera mengamankan dokter pembuat nuklir secepat mungkin karena pasukan udara akan meledakkan tempat ini. Namun begitu Rex masuk ke dalam ruangan, pasukan udara datang lebih awal sehingga ruangan itu diledakkan dan berakhir membunuh Rex. Hal ini pun membuat Duke shock karena ia gagal menepati janjinya ke Anna. Dan setelah kejadian itu, Duke membuat kesalahan yaitu meninggalkan Anna sendirian dan itulah penyebab kenapa Anna menjadi seperti sekarang ini. Kita kembali lagi ke Duke dan Rip yang kini mulai menjalani pelatihan. Keduanya lalu diperkenalkan dengan setelan akselerator Delta Sig yang bisa membuat mereka berlari cepat, melompat tinggi, dan memukul lebih kuat dari manusia. Selain memperkenalkan persenjataan yang canggih, Duke dan Rip juga dilatih menembak dan bertarung. Dalam latihan bertarung, Duke diminta untuk mengalahkan Snake Eyes. Meskipun Snake Eyes berhasil menjatuhkan Duke beberapa kali, tapi Duke tak menyerah dan akhirnya berhasil mengalahkan Snake Eyes. Setelah latihan, Rip mulai jatuh cinta dengan Scarlet dan karena Scarlet merupakan tobrut yang baik, ia pun mencoba mendekati Scarlet. Di malam harinya, saat kru Gi Ijo sedang beristirahat, tiba-tiba markas mereka dibobol oleh puluhan mesin pengebor. Rupa-rupanya, itulah Anna dan Storm Shadow yang akan merebut nanomitnya. Anna, Shadow, dan para Koros kemudian mulai menggeledah markas Gi Ijo. Mereka juga membawa rekan James bernama Zartan. Mereka lalu menyerang Jenderal Hawk dan asistennya. Setelah itu mereka mengambil nanomit dan segera pergi dari markas. Akan tetapi mereka membuat kesalahan yaitu tidak membunuh Hawk, sehingga Hawk memiliki kesempatan untuk mengaktifkan alarm peringatan. Mengetahui ada penyusup, para tim Gi Ijo pun segera pergi ke hangar dan dari sinilah terjadi pertempuran di antara mereka. Dalam pertempuran itu, Snake Eyes melawan Shadow, sedangkan Anna melawan Scarlet yang menggunakan baju kamuflase untuk mengalahkannya. Namun Anna jauh lebih cerdas, ia melemparkan tai ke arah Charlotte sehingga Charlotte dapat dengan mudah dikalahkan. Dikarenakan anggota Gi Ijo sangat banyak, Shadow pun mengambil setelan jetpack untuk melarikan diri bersama Anna. Tapi sebelum itu, Anna kembali turun dan mengambil nanomit tersebut. Setelah itu, ia melompat kembali ke Shadow dan melarikan diri dari markas. Begitu pula dengan Zartan yang berhasil keluar dengan menyamar sebagai pengembala zebra. Serangan ini kemudian terdengar sampai ke telinga Presiden AS yang langsung panik karena 4 hulu ledak nanomit sekarang berada di tangan musuh. Setelah kejadian itu, Hawk dirawat karena mengalami luka parah, sedangkan Snake Eyes meratapi kegagalannya dan masih shock karena adik seperguruannya malah berpihak ke organisasi berbahaya. Snake lalu mengingat masa lalunya, di mana 20 tahun yang lalu Snake Eyes hanyalah seorang bocah gelandangan yang lapar di kota Tokyo. Sampai akhirnya Snake Eyes nekat masuk ke salah satu dojo untuk mengambil beberapa makanan. Namun aksinya diketahui oleh Storm Shadow yang saat itu menjadi murid bocah paling brutal. Dalam pertarungan itu, Shadow berhasil melukai Snake Eyes sampai akhirnya guru Shadow datang dan biarkan Snake Eyes tinggal di sini. Sang guru kemudian melatih Snake Eyes bela diri dan menjadikan Snake sebagai partner sparring Shadow. Selama beberapa tahun, Snake mampu mengungguli kemampuan Shadow dan berhasil mengalahkannya. Hal itu membuat sang guru bangga dan memuji keahlian Snake. Namun kelakuan sang guru malah membuat Shadow cemburu dan naik pitam. Sampai pada suatu hari, Shadow membunuh sang guru dan pergi melarikan diri dari dojo. Anna dan Shadow kemudian membawa nanomit ke hadapan James. James lalu mengungkapkan kalau dirinya memiliki rencana meledakkan nanomit ke berbagai macam negara termasuk Amerika, agar menimbulkan kepanikan sehingga semua orang meminta bimbingan Presiden Amerika sekitar. Namun karena hulu ledak nanomit masih bersifat non-aktif, James pun menyuruh Anna untuk menghentikan nanomit tersebut dengan memaksa suami Anna yaitu Yanto yang bekerja di sebuah lab di Prancis. Setelah memberi arahan, James lalu menemui Dr. Gile yang sedang menguji serum ciptaannya ke Zartan, di mana serum tersebut dapat merubah wajah Zartan menjadi wajah orang yang paling dikenal di Amerika Serikat dan ini adalah bagian dari rencana mereka. Di hari berikutnya, Anna dan Shadow lalu pergi menemui Yanto di tempat kerjanya di Paris. Di sana, Shadow mulai membunuh rekan-rekan Yanto dan memaksa Yanto untuk mengaktifkan nanomit dengan mesin akselerator partikel. Bersama dengan itu, tim Gi Ijo tiba di Paris dan mulai mempersiapkan Duke serta Rip dengan setelan Delta Sig.
Setelah keempat nanomit diaktifkan, Shadow lalu membunuh Yanto dan langsung pergi dari tempat tersebut. Namun saat mereka hendak pergi, mereka berpapasan dengan tim Gi Ijo. Snake Eyes lalu langsung mengejar tim Anna, kemudian disusul oleh Duke, Rip, dan Scarlet yang menggunakan motor. Dalam pengejaran itu, tim Gi Ijo pating pecicilan di tengah jalan, sementara Snake mencoba terus bertahan di atas mobil Anna. Saat Scarlet hampir mendekati mobil Anna lebih dulu menembaknya sehingga Anna pun terjatuh dari motornya. Sedangkan Rip dan Duke masih terus mengejar Anna sampai akhirnya Anna menembakkan roket ke arah mereka. Namun karena Duke dan Rip memakai setelan Delta Sig, keduanya pun berhasil menghindari roket-roket tersebut dengan sangat mudah. Selama pelariannya, mobil Anna tertabrak kereta dan terlempar cukup jauh. Namun sayangnya Anna dan Shadow masih hidup. Mereka kemudian mempersiapkan 1 nanomit dan berencana untuk meledakkan Menara Evil. Keduanya berlari ke arah gedung sambil dikejar-kejar oleh Duke dan Rip. Dalam pengejaran kali ini, Anna pergi ke atap gedung sedang Shadow menembakkan nanomit ke arah menara. Ledakan yang dihasilkan membuat nanomit mulai menyebar menggerogoti besi-besi menara. Gak cuma itu, nanomit juga menyebar ke berbagai macam kendaraan yang melintas di bawahnya sehingga memicu panik bahagia bagi warga di sana. Shadow dan Anna kemudian melarikan diri menggunakan pesawat, tapi Duke tak menyerah. Ia nekat melompat ke pesawat tersebut dan berhasil mematikan nanomit sehingga nanomit yang mulai menyebar berhenti bergerak. Meskipun begitu, Menara Evil yang pernah direview oleh Top Leader berhasil roboh. Tim Gi Ijo kemudian meriksa salah satu Koros yang baru saja mati untuk melihat ingatannya tentang di mana markas Anna. Namun dalam prosesnya, Koros itu malah melebur akibat serum nano-nano yang dipasang oleh Dr. Gile. Di saat itu juga pasukan pemerintah Prancis datang dan menangkap tim Gi Ijo, namun tidak dengan Snake Eye yang berhasil meloloskan diri. Singkat cerita, Jenderal Hawk yang baru saja sembuh kemudian menemui tim Gi Ijo yang ditahan di hangar militer Prancis. Setelah membebaskan mereka, Hawk memerintahkan mereka untuk mengejar Anna yang telah membawa Duke. Sementara itu, Anna dan Shadow membawa Duke ke pintu masuk markas yang berada di salah satu goa di kutub utara. Sebelum mereka masuk ke dalam lift, Duke sengaja merebut koper nanomit untuk mengaktifkan GPS-nya. Dan setelah diaktifkan, Gi Ijo pun akhirnya mengetahui lokasi markas James berada. Anna lalu membawa Duke ke hadapan James, di mana saat Duke dipukuli, Anna tiba-tiba mengingat masa-masa saat masih bersama Duke. Duke kemudian dibawa ke hadapan Dr. Gile yang memiliki rencana untuk merubah wajah Duke. Sementara itu, tim Gi Ijo akhirnya berhasil menemukan markas James yang berada di bawah air. Snake Eye, Rip, dan Scarlet kemudian pergi ke pintu masuk yang sebelumnya digunakan oleh Anna. Di sana mereka menemukan pesawat supersonik yang merupakan kendaraan pribadi milik James. Selagi tim Gi Ijo mencari jalan masuk, Dr. Gile mulai mempersiapkan Duke untuk memulai eksperimen. Tapi sebelum dimulai, Dr. Gile mengungkapkan identitas aslinya yang ternyata adalah Rex. Ternyata saat misi di Afrika, Rex menemukan kalau dokter yang mereka incar tidak membuat bom nuklir, melainkan membuat bioweapon berupa nanomit. Bukannya menangkap si dokter, Rex malah ingin belajar banyak dengan dokter tersebut. Sampai akhirnya Angkatan Udara meledakkan ruangan itu. Namun Rex dan si dokter berhasil selamat sehingga kini Rex sudah menjadi seorang ahli nanoteknologi dan menggunakannya untuk kejahatan. Di saat itu juga James meluncurkan 3 rudal berisi 3 nanomit yang mengarah ke Rusia dan Amerika Serikat. Melihat hal itu, Snake Eye pun segera mengambil ski S-nya dan menembakkan 1 roket ke arah salah satu rudal dan berhasil menghancurkannya. Dikarenakan 2 rudal masih meluncur di angkasa, Rip pun memutuskan menaiki pesawat supersonik untuk mengejar 2 rudal tersebut. Sedangkan Scarlet, Snake Eye, dan Duty menyusup ke dalam markas. Ketika Rex hendak memasukkan serum nanotech ke kepala Duke, Anna tiba-tiba datang dan memukul Rex. Ia lalu melepaskan Duke sambil mengungkapkan kalau sekarang dirinya ingat siapa dirinya sebenarnya. Namun di saat itu juga Rex mengaktifkan sistem nanotech di kepala Anna sehingga Anna langsung jatuh pingsan. Rupa-rupanya Rex telah mendoktrin Anna agar Anna nurut dengan apa yang dikatakan oleh James. Sementara itu di bawah air, ratusan tim Gi Ijo mulai melakukan serangan terhadap markas James yang kemudian direspon oleh para Koros yang menggunakan tembakan plasma untuk menjatuhkan kapal-kapal selam Gi Ijo. Duke lalu mengambil salah satu pistol dan menembakkannya ke arah James. Hal ini membuat James mengalami luka bakar di bagian wajahnya. James lalu dibawa pergi oleh Rex sedangkan Duke menyelamatkan Anna. Sementara itu Rip akhirnya berhasil menghancurkan salah satu rudal nanomit yang mengarah ke Moskow, Rusia.
Setelah itu, ia langsung putar balik ke arah Gedung Putih karena rudal terakhir mengarah ke sana. Mengetahui hal ini, pengawal presiden pun meminta Pak Presiden untuk masuk ke dalam bunker. Namun, begitu Pak Presiden masuk, salah satu pengawal yang ternyata seorang koros secara langsung menembak pengawal lain. Di saat itulah, Pak Presiden dikejutkan dengan sosok pria yang sangat mirip dengan dirinya. That's what this is all about. Duke dan Anna kemudian memakai kapal selam untuk mengejar Rex dan James yang mencoba melarikan diri lewat jalur air. Sedang Shadow bertemu dengan Snake Eye dan terjadilah pertarungan di antara keduanya. Pertarungan tersebut berjalan cukup sengit, sampai-sampai bibir Snake Eye agak dower sedikit. Meskipun begitu, Snake Eye jauh lebih unggul dan berhasil membunuh Shadow yang jatuh ke dalam air. Sementara itu, Rip berhasil menemukan rudal terakhir dan mencoba menembakkannya dengan plasma. Namun begitu berhasil, nanomit di dalam rudal itu ternyata memiliki drone. Karena jarak ke Gedung Putih sudah dekat, Rip pun terpaksa menabrakkan pesawatnya ke nanomit itu lalu membawanya terbang ke angkasa. Setelah melewati batas atmosfer, Rip langsung keluar dari pesawat sedang nanomit tersebut mulai tidak aktif akibat perubahan suhu. Di sisi lain, markas James kini mulai hancur. Hal ini memaksa Scarlet, Duty, dan Snake Eye kabur dari markas menggunakan lift. Sedang Duke dan Anna akhirnya berhasil keluar dari zona es dan menemukan kapal selam Rex. Di sana Rex kemudian menyuntikkan James serum berwarna merah, di mana serum itu membuat kepala James berubah menjadi logam. Rex memberitahu James kalau sekarang dirinya adalah komandan Cobra yang akan menguasai dunia. Duke lalu meminta Rex untuk menghentikan kapalnya, atau jika tidak maka Duke akan meledakkan kapal tersebut. Awalnya Rex menolak, namun setelah melihat kalau Duke membawa banyak pasukan, ia pun terpaksa menyerah dan berakhir ditangkap oleh Gi Ijo. Rex dan James lalu dikurung di ruang tahanan khusus bernomor 7 dan 8 yang artinya ada 6 tahanan berbahaya yang sudah Gi Ijo tangkap. Duke kemudian menjenguk Anna yang kini sedang menjalani pengobatan untuk mengeluarkan nanomit dari dalam tubuhnya. Meskipun makan waktu yang lama, Duke berjanji akan selalu ada untuk Anna. Di hari berikutnya, Duke dan tim Gi Ijo kemudian mempersiapkan diri untuk misi selanjutnya. Sementara itu, di Gedung Putih, Pak Presiden dikeluarkan dari bunker karena keadaan sudah aman. Namun saat Presiden sendirian di ruangannya, ia mulai bersiul dan menunjukkan sikap konyolnya yang artinya dia bukan Presiden asli, melainkan Zartan, yang mana sebelumnya Rex mengubah wajah Zartan menjadi wajah Presiden. Dan film pun bersambung.